Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Hendria dari jurusan Teknik Informatika Universitas Siber Asia kelas IT 203. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang estetika humanisme yang berkaitan dengan tema HOTS and LOTS atau High Order Thinking Style and Low Order Thinking Style. Oke, langsung saja. Yang pertama, dari pengertian Low Order Thinking Style, yakni keterampilan berpikir tingkat rendah atau secara fungsional saja. Biasanya, pada teknik berpikir tingkat rendah ini, metode yang digunakannya adalah dengan cara menyalin, menghafal, mengingat, ataupun mengikuti arahan dari orang lain. Oke, selanjutnya, pengertian dari High Order Thinking Skill. Jadi, High Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir secara kritis, logis, reflektif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Oke. Nah, berkaitan dengan HOTS dan LOTS tadi, ada juga yang namanya dengan taksonomi Bloom yang diperkenalkan oleh Benjamin Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini adalah kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Ini ada pada gambar di segitiga di samping ini ya. Jadi pada gambar itu ada klasifikasi mengenai taksonomi atau urutan-urutan dari cara berpikir manusia atau cara tingkatan berpikir gitu. Oke, yang paling bawah, yang paling dasar itu ada remember, yaitu hanya mengingat saja. Kemudian naik ke atas satu tingkat, understand, itu artinya paham, memahami, sudah mampu mengingat, lalu kemudian memahaminya. Oke. Kemudian naik lagi ke atas di tingkat ketiga atau apply. Apply ini sudah bisa mengaplikasikannya atau cara gunanya itu gimana menggunakannya itu sudah bisa. Nah, dari ketiga ini remember, understand, dan apply ini termasuk kepada low order thinking skill. Oke, selanjutnya naik lagi pada tingkatan yang keempat, yaitu analyze atau menganalisa, yakni orang sudah mampu menganalisa sesuatu, sudah mengaplikasikannya, memahami, mengingatnya, tinggal kita analisa mana yang baik dan mana yang buruknya itu ya. Oke, kemudian naik lagi ke atas, tingkat kelima ada evaluasi atau evaluasi. Ini penilaian seseorang terhadap sesuatu itu sudah bisa dilakukan. Oke, dan yang paling tinggi itu ada tingkatan yang paling atas itu ada create atau membuat. Di sini orang itu sudah mampu berpikir secara kritis, itu dapat menyelesaikan masalah atau membuat suatu produk itu termasuk ke dalam kategori berpikir tingkat tinggi. Oke, selanjutnya di dalam taksonomi Bloom milik Benjamin Bloom ini itu dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, ya seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir saja. Kemudian ranah yang kedua ada ranah afektif, itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan, minat, emosi, apresiasi, dan cara penyesuaian diri atau adaptasi. Kemudian yang ketiga ada ranah psikomotorik atau ranah psikomotor sama saja. Itu berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis, menggambar, mengetik, berenang, ataupun mengoperasikan mesin. Nah, di dalam tabel sebelah kanan ini ada yang namanya LOTS, MOTS, HOTS. Itu penjelasan dari taksonomi Bloom tadi yang ada di segitiga tadi. Oke, kita pilih LOTS dulu ya. Yang paling atas itu termasuk kategori yang paling bawah atau low order thinking skill. Yang pertama ada mengetahui, itu hanya kita mengingat kembali, mengulang, menirukan. Kemudian naik lagi satu tingkat, memahami, menjelaskan ide konsep. Kita sudah tahu, sudah paham, sudah mengetahui lah istilahnya. Kita kemudian memahami, mampu menjelaskan kepada orang lain. Oke,
Kemudian mengaplikasi. Mengaplikasi itu menggunakan informasi pada domain yang berbeda atau pada ranah yang berbeda. Ini sudah mampu menggunakannya, sudah paham akan sesuatu, sudah mengingat akan sesuatu tata caranya, kita aplikasikan, kita gunakan. Kemudian yang keempat ada menganalisis atau menganalisa, menganalisis konsep dan ide. Itu sudah mampu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, bagaimana caranya. Nah, di kedua ini ada mengaplikasi dan menganalisis, ini termasuk MOTS atau Medium Order Thinking Skill. Ini jadi di tengah-tengah ya antara LOTS dan HLTS. Oke, masuk pada HLTS atau High Order Thinking Skill. Yang pertama ada mengevaluasi, itu sudah mampu mengambil keputusan sendiri. Sudah mampu menilai, memutuskan, memilih, mendukung tuh mana yang baik dan mana yang buruk, kita pilih gitu ya. Terus yang paling tinggi ini, tingkat berpikir yang paling tinggi itu sudah mampu mengkreasi, membuat gagasan sendiri atau ide sendiri gitu. Mengonstruksi, mendesain, membuat, mengembangkan, atau menulis sesuatu gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari sini kita tahu perbedaan dari LOTS dan HLTS itu mampu gimana ya kedepannya gitu ya. Jika seseorang yang hanya belajar LOTS saja, cenderung nanti akan hanya berpikir secara fungsional saja dan mementingkan urusan kepentingan fungsional saja. Nah, jika LOTS ini tidak berdampingan dengan HOTS, maka akan menciptakan sumber daya yang tidak memiliki kepercayaan diri. Itu kurang gitu kepercayaan dirinya. Kemudian tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Sedangkan di HTS ini, seseorang yang sudah berpikir secara tingkat tinggi atau berpikir kritis itu dapat memilih dan membuat keputusan sendiri, menyelesaikan masalah dengan mudah, merencanakan sesuatu atau membuat strategis gitu ya. Kemudian menganalisis suatu masalah yang ada dan sekaligus dapat memberikan solusi. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah keterampilan berpikir ini atau keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif ini dilatih dengan menggunakan low order thinking skill dan high order thinking skill. Keduanya ini tidak dapat pisahkan ya, karena saling berkaitan satu sama lain. Seseorang tidak bisa langsung berpikir tingkat tinggi, melainkan harus berada di tingkat yang paling bawah dulu. Itu bertahap terlebih dahulu. Jadi, seseorang akan percaya diri atau seseorang akan dapat membuat sesuatu ketika kita sudah mampu berpikir secara tingkat rendah, kemudian naik, terusnya hingga berpikir secara kritis dan kreatif. Ya, jadi motivasinya sih teruslah berkembang, belajar akan sesuatu. Jangan sampai menyerah gitu aja ya. Oke, dan ini untuk referensinya. Oke, kiranya itu saja presentasi dari saya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan dalam kata-kata. Terima kasih, saya Dimas Andrea. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.